lagi di Montage. Dan kali ini kaget ya, ada kita berdua ya, ada Gigi. Ada juga Gandhi, happy sih ya harusnya ya. Iya bener banget, karena kita akan nemenin kalian untuk ngebahas film, series yang pastinya menarik buat kalian saksikan. Nah, Mon Lovers, bukan cuma Gigi dan Gandhi nih yang spesial di Montase episode kali ini, tapi juga ada event spesial yang pastinya seru banget loh buat para pecinta film tanah air. Apa itu? Maxstream Studio kembali menggelar sebuah event bertajuk Secinta Itu Sama Sinema. Aku banget ininya ya. Kita banget Kita ya. banget. Nama programnya ya. Dan ini tuh yang kalau nggak salah beberapa waktu lalu tuh ada di Jogja ya eventnya. Betul. Oh. Nah, tanggal 8 Januari 2025 lalu, Jakarta menjadi tuan rumahnya nih untuk event Secinta Sama Sinema. Keren. Jadi sama seperti di Jogja seperti kamu bilang tadi. Nah, Secinta Itu Sama Sinema kembali menyajikan 3 film terpilih yang lolos seleksi dari ratusan film yang ngikutin sayembara ini. 3? 3. Wow, 3 doang dari ratusan film ya. 3 doang ya. Betul. Mon Lovers pasti penasaran kan? Ya udah langsung aja kita lihat special screening Jakarta Edition Secinta Itu Sama Sinema yang di Jakarta. Langsung lihat liputannya. Hai Mon Lovers, ketemu lagi sama Akbari dan selamat datang di Montas, yes. Hari ini kita bakal ada keseruan untuk mencari tahu film-film apa aja yang tayang di acaranya Maxstream by Telkomsel Secinta Itu Sama Sinema. Jadi kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol sama filmmakernya kira-kira gimana sih perasaannya bikin film kayak gini, journey-nya kayak gimana, kenapa bikin film kayak begitu. Nah, kita bakal banyak pertanyaan yang nanti bakal dijawab sama mereka. Dan nanti juga kita bakal tanya langsung kira-kira pendapatnya dari sutradara atau filmmaker senior, kira-kira gimana sih karya yang ada di Maxstream. Nah itu dia, seru banget kan? Makanya penasaran kayak gimana? Ikutin keseruannya barengan sama gue Akbari, let's go! So guys, masih barengan sama gue Akbari, Mon Lovers, dan ini seru banget karena masih di acaranya Maxstream Secinta Itu Sama Sinema. Dan hari ini di samping gue sudah ada filmmakernya semua. Yeay. Boleh ceritain mungkin gimana kemarin journey-nya filmnya bisa sampai di JAV dan juga barengan sama Secinta Itu Sama Sinema. Pakai mic. Sebenarnya prosesnya sangat pendek ya, sangat cepat. Ini aku bisa bilang ini syutingan aku yang paling cepat. Paling ya cepat dan manja gitu. Aku nulis Little Rebel Cinema Club itu bener-bener kayak cuma 3 jam dan itu kayak bener-bener hampir 6 jam tapi gue nulisnya 3 jam. Ya lalu bukan skrip, sinopsis. Tapi memang sebenarnya film itu kan memang udah aku tulis di kepala aku selama 2 tahun. Tapi akhirnya memang aku memutuskan untuk nggak nulis skenario karena aku ngerasa sepertinya Movie God belum memberikan wahyu untuk Kozi kau bikin film ini ya. Tapi pas adalah Secinta Itu Sama Sinema, ya udah si Movie God langsung kasih wahyu. Kozinya kau bikin film sekarang ya Bun ya. Udahlah aku tulis lah film itu. Aku tulis benar-benar submit, nothing tulus. Gak keterima pun juga nggak apa-apa, mungkin belum waktunya. Tapi tiba-tiba Movie God berkata lain, dikasihlah aku kesempatan untuk membuat film ini melalui Maxstream. Ya kurang lebih dari sinopsis sampai film jadi itu 1 bulanan sih. Terus ya begitulah prosesnya. Itu syutingan gue paling cepat. Biasanya gue syuting film pendek 2 bulan. Berikutnya kita akan ke di sebelah sana ada filmmaker untuk film Wajib Tonton Sebelum Mati katanya. Bener ya? Judul itu dia Rasni Mahardika. Kenapa kita harus menonton itu dan juga mungkin boleh diceritain journey-nya bisa sampai join di Secinta Itu Sama Sinema. Sama, ini juga cerita yang udah lama ada di kepala tapi kayak ini cerita bukannya gitu, kayak jangan-jangan cuma ini aja kepikiran aja gitu. Bener-bener pas 1 hari sebelum deadline si SISS ini temen aku ngasih tahu, oh ini ada gini-ginian nih gitu kan di Kinovia. Hah,
apa tuh? Ya, sotoy gitu apa dialognya. Tapi habis itu kayak ya udahlah submit aja besok gitu. Masih mendalami dulu kayak ini apaan sih lomba gitu. Bener-bener di hari deadline itu juga bareng sama temen aku juga udah kita submit deh gitu bareng. Set, oh ternyata ceritaku yang lolos yang ini, tapi kita emang nulisnya bareng gitu. Ternyata prosesnya cepet ya gitu, sebulan udah harus jadi udah kayak bikin iklan gitu kan. Boleh nggak kita nego sih bertiga, akhirnya nego timelinenya gitu untuk agak dimundurin sedikit, akhirnya boleh. Nah alhamdulillah jadinya secara proses karena emang ceritaku cuma di satu lokasi, jadi ya udah masih syutingnya masih insya Allah masih gampang lah gitu. Udah habis itu kayak setelah filmnya selesai ke JAV kita kan rame-rame nih dan sold out-nya cepet banget Wak ya, kayak 1 jam nggak ada 30 menit 30 menit sold out. Ya setelah pemutaran sih respon penonton seneng gitu, maksudnya ngelihat film yang beda-beda banget, roller coaster ada yang bilang gitu kayak oh Dufan gitu kan roller coaster. Nggak, maksudnya kayak ini banget beda-beda gitu katanya perjalanan emosinya. Oh oke, gitu. Jadinya semoga tahun ini ada lagi sih SISS ya biar lebih banyak lagi. Ya, ini ada Hanan Cynthia juga, salah satu filmmaker juga yang kemarin bikin film yang juga bagus di Secinta Itu Sama Sinema. Ini gimana ceritanya? Kalau journey-nya kamu tadi kan dari mereka berdua udah ceritain. Sebenarnya idenya juga udah ada sebelumnya, tapi kemarin itu ide yang keluar dari aku adalah kisah tentang produser dulu gitu. Produser ini gimana sih ngadepin para klien, ngadepin para direkturnya, ngadepin para editornya, itu gimana sih jadi orang yang di tengah yang bisa tetap normal dan bisa tetap netral gitu. Nah setelah Secinta Itu Sama Sinema muncul, akhirnya semakin berkembang idenya. Makanya kita ambil peralihannya itu jalan tengahnya adalah editor. Kayaknya editor jarang deh buat kita angkat di dalam film gitu. Akhirnya jadi filmnya. Mentoring juga sama, kita semua sama progresnya, kita mentoring, kita bikin filmnya juga dengan waktu yang sama dan sesingkat-singkatnya, dan harus di submit sesingkat-singkatnya juga, tapi kita harus mikirin kualitasnya sebagus-bagusnya. Tapi kalau dari masing-masing nih filmmaker gitu, boleh ceritain dong alasan kenapa judulnya seperti itu, kayak kenapa Final Draft gitu, mungkin dimulai dari Kahanan dulu. Kenapa judulnya Final Draft? Karena relate kayaknya sama ide cerita yang akan kita angkat. Cuma nggak bisa spill terlalu banyak karena isi filmnya itu gitu. Jadi ya kita ngambil dari inti cerita filmnya aja sih. Kalau aku sih mungkin karena aku mungkin percaya bahwa filmmaker yang betul-betul cinta itu sama sinema adalah seorang pemberontak sih. Iya. Kadang mereka kayak harus membayar harga, mengorbankan banyak hal untuk bersinema gitu, membuat film, mau membuat film atau mau nonton film itu ada harga yang harus dibayar, dan most of the time itu worth it sih. Jadi makanya judulnya Rebel Cinema Club. Tapi kenapa Little? Karena mereka bocah gitu. Kalau aku emang karena latar belakang aku sebagai reviewer awalnya gitu ya, jadi emang suka baca artikel-artikel film-film wajib tonton sebelum mati gitu. Nah mungkin dari situ tuh awalnya kayak oh mungkin emang film ini adalah gambaran kalau perlu ya nonton film-film yang bisa kita tonton sebelum mati gitu. Apalagi ngomonginnya soal hidup dan mati sebenarnya di filmnya gitu. Jadi kayak ya udah ini kayaknya judul yang cukup pas deh gitu buat jadi judul filmnya gitu. Akhirnya ya udah perjalanannya gitu aja sih. So guys, sekarang gue udah barengan sama salah satu cast yang ada di film ini dia nih, Little Rebel Cinema Club. Itu dia, namanya adalah Muzaki, yes. Halo semuanya, aku Muzaki Ramdan. Kamu berperan sebagai siapa, karakternya namanya? Aku berperan sebagai Anji. Anji, itu kayak gimana sih sebenarnya karakter Anji? Jadi Anji itu abangnya Dodi yang diperanin sama Jordan. Yeah. Anji adalah seorang remaja emo. Emo nih? Yes, emo banget. Jadi kalau misalnya kalian nonton nanti aku super duper beda. Oke. Aku juga sangat berusaha untuk bisa memerankan karakter emo, dan Anji itu sedang
patah hati dan dia melampiaskan kekesalannya malah ke adiknya gitu. Oke, gue udah barengan sama ini dia, mentor daripada para filmmaker yang tadi gue udah interview. Ini dia, kalau tadi kan mentornya, mereka sempat ceritakan katanya mentornya timeline-nya padat segala macem. Nah, ini dia mentornya. Ada Aco Tenri, director dari Maha Director yang sangat viral berkat makan mie instan. Gak bercanda. Halo semua teman-teman. Ini dari semua video klip kan lo bagus-bagus semua gitu kan, directornya. Terus sekarang lo jadi mentor dari banyak sinema di sini kan, filmmaker di sini. Gimana rasanya menjadi mentor? Ya beban sebenarnya tentunya, karena gue nggak merasa jadi kayak mentor tuh kayak ada jarak banget. Sebenarnya kayak jadi teman diskusi dari teman-teman aja sih, karena waktu seleksi dari 400 cerita yang masuk itu tuh nggak nyangka ternyata yang kepilih tuh ya sebenarnya teman-teman di sekitar kita juga gitu. Dan akhirnya ketika terpilih dan ngobrol ya orang-orangnya udah kenal gitu. Akhirnya gue juga nggak terlalu ngasih banyak intervensi sih gue, karena let them be, pengen filmnya jadi apa yang mereka pengen bikin ya gitu sih. Karena mereka juga udah cukup matang as a filmmaker, jadi nggak ada beban. Baik. Sekarang gue penasaran nih dari seorang Aco Tenri, masukan apa yang diberikan kepada film Final Draft? Final Draft? Iya. Final Draft? Oh, masukan yang aku bilang ke mereka? Untuk kahanan. Final Draft itu nanti ada di Final Draft tuh pop-up chat, itu tuh aku minta mereka untuk bikin, coba lebih main lagi dengan explore, mainin screen-nya, ada chat WhatsApp coba main dari situ gitu. Terus mau film yang lain juga? Mau. Kalau film yang lain mungkin kayak Cozy, lebih ke lokasi, kita tetap pengen pertahanin Makassarnya. Terus juga film yang ditonton sebelum mati, itu tuh film wajib nonton sebelum nonton. Film wajib tonton tuh opening scene, itu tuh akhirnya mereka pakai hasil scan si produsernya beneran. Karena kayak ngomongin tentang hidup dan mati, kayaknya menarik openingnya itu dibanding kayak film-film gitu. So guys, Mon Lovers barengan sama Rafael dan juga Bisma dari Smash. Ngedance dulu dong kita. Nggak, ada gue Akbari dan di sini bareng sama Bisma Karisma, salah satu cast dari film Final Draft yang dari Maxstream Secinta Itu Sama Sinema. Ini karakter lu seperti apa sih di sini? Karakter yang mencerminkan bagaimana seorang editor yang harus bisa mentolerir idenya sutradara, tapi ada tekanan dari ibu atau bapak produser karena ada klien gitu, kayak ini harusnya jadi gini aja kayak gimana anjir gitu, kayak ya editor pasti kerjanya bisa 24 jam kayaknya ya, belum ngerendernya, belum ya gitulah. Lumayan seru karena pernah mengalami itu. In real life pernah jadi editor? Pernah, karena dulu basically DKV, terus akhirnya masuk ke film, ke area editing gitu. Pakai Adobe Premiere dulu, itu masih zaman Adobe Premiere. Oke. Kalau dari lo sendiri nih selama proses produksi, hal yang paling menyenangkan apa? Yang paling menyenangkan adalah bisa bilang Based on konteks gitu kan? Iya, konteks. Bisa bilang konteks gitu. Siap. Satu kata terakhir untuk Secinta Itu Sama Sinema dari seorang Bisma Karisma. Konteks. So, Moon Lovers bareng sama gue masih Akbari dan sekarang udah di samping salah satu director terkemuka di Indonesia. Dan sekarang mau nanya langsung gimana pendapatnya tentang Secinta Itu Sama Sinema dari Maxstream. Tadi ada 3 film yang keren-keren banget. Langsung aja kita tanya sama Ko Ernest. Yes. Gimana Ko Ernest? Gimana? Film pertama dulu deh nih ya. Film pertama tadi tentang ini film wajib ditonton sebelum mati ya kan. Yang main tadi ada si itu Bagus Ali sama Dwina. Iya. Gue selalu ngefans sama Dwina, menurut gue Dwina aktor yang bagus. Gue pernah kerja bareng juga sama Dwina di Cek Toko Sebelah Musikal, teater waktu itu. Tapi gue selalu percaya Dwina bagus.
yang paling bikin gue geli sih di situ scene crab ya, kok kayak mengingatkan akan sesuatu ya. Iya. Itu, terus kalau final draft gimana? Final draft sangat dekat sama dunia gue sih, jadi every little thing yang dilakukan sama sutradaranya dari secara skrip, mungkin orang yang nggak terlalu ngerjain film nggak terlalu relate, tapi karena gue di film jadi ngerti banget, jadi kena terus joke-nya, jadi ketawa terus gue. Oh, pernah ketemu investor yang kayak gitu? Belum. Jangan sampai. Jangan sampai. Film terakhir tadi Little Rebel Cinema Club seperti apa rasanya? Little Rebel Cinema Club menurut gue menunjukkan versatility dari Cozy ya, setelah kemarin Basri Salma, sekarang kita lihat ini ya semakin menjejakkan kaki dia bahwa dia adalah mungkin the one to watch lah sebagai sutradara di Indonesia. Gue yakin gak akan butuh waktu lama lah untuk Cozy berada di tier paling atas sutradara-sutradara Indonesia, karena memang he's very good. Satu kata dari seorang Ko Ernest tentang Secinta Itu untuk sinema. Groundbreaking. Ya. Terima kasih banyak Ko Ernest. Sehat-sehat. Semua lovers, barengan sama gue Akbari dan kita masih di Secinta Itu sama Sinema. Udah barengan sama salah satu penonton yang tadi udah nonton nih. Ada siapa namanya? Ingrid. Oke, Ingrid. Tadi gimana setelah melihat Secinta Itu sama Sinema? Ada 3 film, mana yang paling disuka? Yang pertama ya, yang film wajib tonton sebelum mati. Iya. Kenapa? Perasaannya apa setelah menonton itu? Ya kayak deep aja gitu ceritanya, terus kan kayak ironis ya, maksudnya dia baru nge-review 5 film yang wajib nonton sebelum mati, ternyata nggak lama dari itu istrinya beneran meninggal gitu. Istri dan bahkan calon anak ya gitu, jadi kayak Rasa haru ya? iya. Terus kalau film yang mungkin ditonton kalau lagi happy yang mana dari 3 ini? Happy kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada ya kalau happy. Kayaknya yang 2 lagi tuh juga mungkin secara halus kritikan juga ya buat dunia film ya. Jadi tuh kayak kita juga jadi penonton awam tuh jadi kebuka juga gitu loh, cerita di balik layar, terus kayak kesulitan-kesulitan para pekerja film tuh kayak apa gitu. Jadi ya kayak ada kan tadi yang titipan investor gitu, oh ternyata sampai kayak gitu banget ya gitu loh, sampai idealisme pekerja film tuh kayak aduh harus apa sih, kayak hati nuraninya kan kayak berlawanan sama dia gitu, tapi harus dikerjain mau gimana lagi gitu. Baik, satu kata sekarang untuk Secinta Itu sama Sinema. Bener sih, maksudnya Satu kata untuk Secinta Itu sama Sinema. apa ya, ya cinta deh, emang beneran cinta gitu. Ya? Oke siap, terima kasih banyak Ingrid. So guys, gue masih barengan sama orang-orang yang ada di Maxstream Secinta Itu sama Sinema, dan ini ada salah satu orang yang dibalik acara ini semua. Yes, gue udah barengan sama Ibu Leslie Simpson, ini dia VP Digital Lifestyle of Telkomsel. Halo. Halo semuanya. Nah, sudah ada pin Maxstream-nya di sini. Waduh, harus dong. Kita kan dari Maxstream Studio. Benar. Tapi kalau dari Ibu sendiri, rasanya gimana tadi setelah melihat 3 karya film di Secinta Itu sama Sinema? Sudah pastinya tiga-tiganya sangat berbeda karena 3 sineas ini memiliki rasa yang berbeda. Masyarakat Indonesia itu memang punya rasa yang sangat kreatif dan setiap individu yang membuat film itu biasanya memiliki karya yang sangat unik tersendirinya. Jadi setelah kita nonton tiga-tiganya semua rasa ada, sedih ada, ketawanya juga ada, takjub juga ada. Gokil sih. Ini kan dengar-dengar katanya hampir 500-an judul yang disubmit. Nah, sampai akhirnya memilih 3 judul ini tuh pertimbangannya apa sih kira-kira dari Maxstream?
Sudah pastinya karena ada mentor yang sangat luar biasa dan berpengalaman dibantu oleh Mas Aco Tenri yang telah bekerja sangat keras dengan tim Maxstream bersama-sama memilih dan tentunya pada akhirnya dipilih dengan 3 yang terbaik ini untuk dibikin karya dan hari ini kita semua sudah nonton karyanya dan sangat bangga dengan karya masyarakat Indonesia ini. Baik. Tadi gue sendiri juga sempat kagum ngelihat iklannya dari Maxstream sendiri itu benar-benar keren banget. Kayak ketawa, ada sedihnya juga. Nah, sebenarnya motivasi awal bikin Secinta Itu sama sinema tuh apa sih, Kak? Karena kan kita-kita ini kadang-kadang suka lupa apa yang terjadi di belakang layar. Dan kalau kita nonton sebuah karya, kadang film ada yang bikin kita, ada yang suka, ada yang nggak suka. Contohnya ada yang suka horor, ada yang nggak suka horor. Ada yang suka komedi, ada yang nggak suka komedi. Jadi kita harus ingat lagi, kembali lagi di saat ini adalah karyanya masyarakat Indonesia. Kita harus secinta itu kepada sinema, kepada karyanya, dan kita mendukung. Makanya di saat ini kita membuat beberapa film supaya semua genre tertutupi. Nah, baik. Sekarang boleh dong kasih satu judul yang paling relate sama kehidupan pribadinya. Dari 3 tadi kan. Kebetulan semuanya sangat relate dengan cara yang berbeda-beda. Karena yang pertama itu kan mengenai kehilangan. Semua pasti pernah kehilangan seseorang. Yang kedua, sebagai karyawan mungkin selalu ada kejadian yang lucu-lucu dengan teman-teman kerjanya. Yang terakhir, keinginan yang kadang-kadang tidak tersampai gitu. Jadi semuanya relate. Gimana dong? Jadi benar-benar kayak terenyuh lah ya pokoknya. Iya. Baik. Kemarin udah sempet screening di JAV di Jogja gitu kan di bulan Desember. Terus Januari di Jakarta di Grand Indonesia. Nah, kira-kira di kota lain apakah ada rencana? Tunggu aja, yang pasti di All Play Entertainment juga kita tunggu tanggal tayangnya. Oh, menarik. Baik, terakhir nih kira-kira rencana ke depan dari Maxstream dan juga Secinta Itu sama sinema. Kira-kira apa nih kira-kira? Tadi seperti ada beberapa informasi juga yang hari ini kita sampaikan. Berita baiknya adalah terus Maxstream akan membantu para sineas Indonesia untuk berkarya lebih lagi dengan berbagai cara. Jadi terus berkarya, jangan pernah patah semangat dan jangan pernah putus harapan. Dan Maxstream Studios akan selalu ada untuk semua. Terima kasih Ibu Leslie. Itu dia guys, keseruan gua mengarungi sinema dan sepertinya memang banyak orang di Indonesia yang secinta itu sama sinema. Tadi setelah melihat berbagai karya dari Maxstream Studio barengan sama Secinta Itu sama sinema, benar-benar kayak makin cinta ya. Jadi keren-keren banget filmnya. Banyak yang suka juga tadi. Terus aktor-aktor juga tadi sempat cerita-cerita juga. Jadi pokoknya seru banget. Dan kalau misalkan lo pengen tahu keseruan berikutnya, jangan lupa langsung pantengin Montas ya. Cuma di mana? All Play Entertainment bareng sama gue Akbari. Bye-bye. Wow, seru banget ya acaranya. Tapi buat Mon Lovers yang pekan lalu belum sempat hadir dan menonton ketiga film tersebut, jangan sedih dan bermuram durja karena kita akan review bareng film ini bareng-bareng ya. Iya bener banget, langsung aja ya kita mulai dari yang pertama yaitu Must See Movie Before You Die. Ini tuh judulnya kayak ini ya, How to Train Your Grandma. Iya, How to Make Millions Before Grandma Dies. Iya, kayak clickbait yang menyenangkan menarik, gitu menarik. ya. Karena ada tuh di YouTube tuh kadang-kadang kayak film-film yang harus tonton sebelum lo meninggal. Iya, kayak gitu. Nah, ini nih sebenarnya ceritanya tentang mengangkat cerita tentang Kino, istri Kino yang tengah hamil bernama Via dan juga sahabat mereka namanya Wahyu. Ketiganya merayakan 1 juta pelanggan saluran YouTube channel mereka dan mengulas film-film wajib nonton sebelum mati. Namun ternyata rekaman hari itu menjadi video terakhir mereka bersama. aduh, kini Kino sendirian dan berulang kali dia memutar video kenangan terakhir mereka sambil bergulat dengan keputusasaan. Di tengah kesedihan yang mendalam, uluran tangan Wahyu datang untuk kesekian kalinya, berusaha membantu Kino menemukan harapan di tengah gelapnya kehilangan. Nah, terus selanjutnya ada film Final Draft, mengisahkan Chico, seorang editor film yang harus menghadapi dilema besar saat diberi tugas menghapus beberapa adegan pemeran utama karena kesalahan acting. Aduh. Ini relate nih ya di iya, dunia film ya. Relate banget. Gue tahu nih siapa nih.
Nah, berhubungan sama itu, diam-diam Jagat sang sutradara meminta Chico untuk mengedit agar aktor tersebut benar-benar dihapus dari film Itakut. Tanpa sepengetahuan Tasya sang produser. Masalah semakin rumit karena aktor tersebut adalah titipan khusus dari investor penting. Dan saat preview, investornya justru meminta agar adegan aktor tersebut diperbanyak. Oh my god. Dan mengancam akan menarik kembali dana produksi jika permintaannya diabaikan. Ketegangan pun memuncak ketika Tasya dan Jagat bersitegang hebat tentang versi final draft filmnya. Nah, saat preview, investor justru meminta agar adegan aktor tersebut diperbanyak dan mengancam akan menarik kembali dana produksi kalau permintaannya diabaikan. Takut. Ketegangan pun memuncak ketika Tasya dan Jagat bersitegang hebat tentang versi final draft filmnya. Sementara Chico terjebak di tengah pertikaian. Ini BTW kalau aku nonton, aku kan belum nonton filmnya kan. Kalau aku nonton ini kayak bakal relate banget dan bakal disturbing banget deh. Dan bakal ketawa-ketawa sih nontonnya. Ketawa. Karena banyak banget orang-orang yang kayak gitu. Betul banget. Makanya kalian juga harus nonton jika ada screening lanjutan nanti yang akan dibuat sama Maxstream lagi, semoga ya. Kalian harus banget nonton. Nah, selanjutnya nih ada film ketiga yaitu Little Rebel Cinema Club yang mengangkat latar tahun 2008 mengisahkan tentang Dodi, bocah lelaki berusia 14 tahun, mencoba menciptakan kembali adegan ikonik sebuah film bersama sahabatnya menggunakan handycam milik saudaranya Anji yang sedih dan pemarah. Keren-keren ya filmnya, menarik semua tiga-tiganya. Tentunya kita semua berharap event seperti ini terus ada ya. Amin. Supaya para sinias Indonesia punya wadah untuk berkreasi, apalagi nama-nama baru ya yang sulit dan struggle untuk make it di industri. Betul. Dan semoga Maxstream Studio juga terus mendukung ekosistem perfilman khususnya di Indonesia. Setuju banget. Karena sebenarnya nih masih banyak banget film-film Indonesia yang kualitasnya gokil banget, penulisannya gokil banget, dan juga tentunya punya cerita yang menarik. Betul. Aduh, dari sinopsisnya sih kayak bakal seru-seru banget dan keren-keren banget ya. Aku tertarik semuanya. Betul. Dan yang pasti bakal banyak banget ke depannya film-film Indonesia yang keren banget, bagus banget yang akan tayang. Seperti film kita. Film kita dong. Film kamu judulnya apa, tayangnya Judulnya kapan? Anak Kunti, tayangnya 20 Februari 2025. Yes, kalau filmku judulnya Pernikahan Arwah, tayangnya 27 Februari 2025. Lucu ya, tadi kita ngomongin film-film drama, ini sekarang film kita malah berdua horor ya. Betul, di bulan Februari, film drama bulan cinta. Padahal bulannya Valentine ya. Nah, but anyway, kita bakal spoilerin film lainnya di episode selanjutnya. Untuk itu, terus saksikan Montase di All Play Entertainment hanya di IndiHome TV. Kalau gitu kita pamit ya. Terima kasih. Bye-bye, see you.